Wah, ini menarik banget ini. Dilansir dari CNBC Indonesia, Airlangga ungkap rencana RI rebut dana yang kini parkir di Singapura. 28 Agustus 2026. Wah, kalau duitnya ini mulai ditarik pulang ke Indonesia, Singapura ini bisa-bisa ya panik sendiri nih. Mulai gelisah ini. Ya gimana enggak coba? Selama ini duit Indonesia nyaman nongkrong di sana. Sekarang malah mau dibawa pulang, dibawa balik ke kandang sendiri. Wah, ini jelas membuat Singapura panik bener ini. Mungkin kalian pernah dengar Pusat Finansial Internasional Indonesia atau disingkat PFII. Sederhananya PFII itu kawasan ekonomi khusus yang dirancang untuk menjadi pusat transaksi dan jasa keuangan internasional. Jadi nanti disinilah bank-bank global, perusahaan investasi, pengelola dana, perusahaan pembiayaan, hingga lembaga keuangan dunia berkantor dan menjalankan bisnisnya di Indonesia. Kalau kawasan industri itu kan dia mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, PFII ini mengolah modal menjadi investasi. Kenapa PFII ini dibentuk? Jadi selama ini Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Ekonominya termasuk yang terbesar di dunia. Kebutuhan investasinya sangat besar. Tetapi aktivitas keuangannya justru banyak dinikmati negara lain. Banyak investor asing yang ingin berinvestasi di Indonesia, tapi mereka mengelola dananya melalui Singapura atau pusat keuangan internasional lainnya. Akibatnya, proyek berada di Indonesia, tetapi transaksi keuangan, jasa perbankan, pengelolaan aset, hingga keuntungan sektor keuangannya dinikmati negara lain. Nah, PFII ini lahir untuk mengubah kondisi tersebut. Pemerintah ingin agar modal global tidak hanya masuk ke Indonesia, tetapi juga berputar dan dikelola dari Indonesia. Gagasan PFII ini sebenarnya sangat sederhana. Indonesia ingin naik kelas. Selama ini Indonesia dikenal sebagai negara tujuan investasi. Nah, melalui PFII, Indonesia ingin menjadi pusat keuangan regional, sehingga tidak hanya menarik pabrik dan proyek, tetapi juga menarik perusahaan-perusahaan keuangan dunia. Nah ya, PFII ini jadi bukti ya kalau pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini serius gitu loh ya, membawa Indonesia naik kelas dan bersaing di tingkat internasional. Ya, mari kita dukung terus ya program-program hebat dari Bapak Prabowo Subianto. Artinya Indonesia tidak hanya akan menjual sumber daya alam, tetapi juga menjadi tempat bertemunya modal, investor, dan pelaku bisnis internasional. Kenapa PFII ini penting? Karena persaingan ekonomi global sudah berubah. Dulu negara-negara itu bersaing menarik pabrik. Sekarang negara-negara itu juga bersaing menarik modal. Negara yang menjadi pusat keuangan akan memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar. Mulai dari investasi, penciptaan lapangan kerja bernilai tinggi, hingga meningkatnya penerimaan negara dari aktivitas ekonomi. Tanpa pusat keuangan yang kompetitif, Indonesia akan terus bergantung pada negara lain untuk mengelola arus modal yang sebenarnya masuk ke Indonesia. Apa manfaat strategisnya bagi Indonesia? Banyak. Menarik lebih banyak modal asing untuk membiayai pembangunan nasional, memperdalam pasar keuangan Indonesia sehingga perusahaan lebih mudah memperoleh pembiayaan, menciptakan lapangan kerja dengan nilai tambah tinggi di sektor jasa keuangan, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global, dan mengurangi ketergantungan pada pusat-pusat keuangan asing dalam mengelola investasi yang masuk ke Indonesia. Jadi sederhananya begitu. Semoga bisa dipahami. Nah ya, selama ini duit dan investasi banyak yang mampir gitu loh ya ke negara tetangga, yaitu Singapura. Sekarang saatnya Indonesia bilang ya, ngapain duit kita ya bikin negara lain makin kaya? Indonesia sekarang ini ya harus jadi tempat duit itu menetap ya, berputar dan bikin ekonomi sendiri makin besar. Wah, gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kalian tahu selama ini bos-bos besar nyari duitnya di Indonesia, tapi nyimpen hartanya malah di negara tetangga. Ini gila teman-teman.
Tanggal 26 Juli DPR sama pemerintah resmi ngesin Undang-Undang Pusat Finansial Internasional. Intinya Bali sekarang disiapin jadi markas besar keuangan global, tempat kumpulan duit raksasa dari luar negeri. Kalian pasti tahu kan, selama ini kalau orang tajir di Asia Tenggara mau muterin uang itu larinya pasti ke Singapura. Sistem mereka itu ya memang udah jalan duluan. Kita sering banget bergantung tuh sama fasilitas keuangan di sana. Makanya pemerintah mulai peka ngerancang aturan ini biar kita nggak terus-terusan numpang, teman-teman. Gue kasih tahu bedanya ya, Bali sama Singapura soal urusan nyari duit. Kalau di Singapura, duitnya itu muter di sektor finansial aja gara-gara lahan mereka memang terbatas. Tapi begitu duit asing masuk ke Bali, dananya pasti bisa langsung disuntikin ke sektor real di seluruh Indonesia. Benar. Misalnya buat ngebangun pabrik fisik atau biayain proyek ekonomi hijau yang lagi butuh modal besar banget, teman-teman. Ditambah lagi kan kita tahu nih, negara kita itu mayoritas muslim yang artinya harus ada keuangan syariah. Benar. Maka dari itu pasar keuangan syariah harus diukur jauh lebih raksasa. Efek dominonya mungkin bisa kebaca dari sekarang, yaitu misal kayak pembukaan lapangan kerja baru buat kalian semua, tapi yang ngebangun ekosistem sebesar ini tentu butuh waktu, teman-teman. Seenggaknya sekarang kita berani narik modal besar, putar kandang sendiri. Coba kalian pendapat nggak soal ini? Nah ya, bos besar bakal pindah kandang. Duit gede ya mulai diarahkan supaya muter di kandang sendiri, nggak lari ke negara-negara tetangga terus pokoknya ya. Selama ini banyak ya modal besar justru lebih nyaman parkir di luar negeri. Sekarang Indonesia ya mulai berbenah ya supaya uang itu bisa balik ya, bisa masuk dan ikut muter di dalam negeri di Indonesia. Wah, ini jelas ya bikin Singapura panik ini kebijakan dari Bapak Prabowo ini. Mereka ini apa ya? Dia pakai kuda, pakai Jangan gajah. dulu, ini A1 atau apa ini? Analisis. Saya biasanya analisis saya tidak terlalu ini karena informasi saya banyak sekali tentang itu. Nah, dan boleh orang membantah bahwa itu tandanya sangat jelas. Apakah Pak Said ini baru datang dari Singapura sehingga membuat Kenapa kok Twitter Singapura? itu? Enggak juga, saya ada teman di sana. Oke. Ada teman saya yang hampir tiap Jumat ke Singapura. Oke. Dan dia tahu apa yang terjadi di Singapura. Dia bilang hari Jumat itu Anda datang ke Soekarno-Hatta, hampir semua oligarki yang sedang, oligarki hitam, yang sedang diintai untuk sedang mau ditertibkan, itu Jumat sore udah berangkat ke Singapura. Oke. Di Singapura mereka melakukan diskusi bagaimana Disiapkan menghentikan di Singapura. Prabowo untuk menyentuh Waduh. mereka. Nah, yang saya ini kan, siapa tahu targetnya betul Oktober 2026. Makanya eskalasinya di Agustus. Di Agustus, eskalasinya dia mulai Agustus ini eskalasinya. Makanya kemarin ya pada saat orang menyatakan akan ada kerusuhan Agustus. Ya. Saya kan keluar Kerusuhan menyatakan itu Agustus. bullshit. Itu pasti gerakan dari luar gitu untuk membuat ketegangan. Nah, tapi saya lihat daya tahannya Prabowo sudah mulai ada. Nih ada bocoran dari Said Didu ya soal isu penurunan Bapak Prabowo Subianto yang disebut-sebut sudah disiapkan di Singapura. Waduh. Kalau ini benar ada skenario seperti itu, pertanyaannya jadi makin bikin penasaran ya. Kenapa gitu loh ya Singapura sampai disebut-sebut dalam hal ini? Apakah ada kaitannya dengan upaya mengganggu langkah Bapak Prabowo Subianto yang bakal rebut duit yang terparkir di Singapura dan bikin chaos? Mereka itu bikin chaos di Indonesia itu dengan menjegal kebijakan Bapak Prabowo itu. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Kerusuhan sedang Benarkah kerusuhan sedang diagendakan? Waduh. Singapura ikut bermain di balik layar atas semua ini? Mari kita simak data dan fakta ini. Kita sedang dalam serangan senyap para elit global yang kejam dan sudah melakukan hal yang sama di beberapa negara lain. Mari kita bongkar datanya dan tonton sampai habis. Ada tangan-tangan jahat yang mengontrol kekacauan yang terjadi di Indonesia saat ini. Mari kita bongkar sama-sama. Apakah Indonesia saat ini sudah krisis atau resesi? No.
Indonesia dalam tekanan, tetapi Indonesia belum masuk krisis atau resesi. Rupiah turun bukan karena US dollar menguat, tapi karena ada yang melakukan sell off besar-besaran di rupiah. Duitnya kemana? Larinya ke Singapura dolar. Rupiah melemah karena terjadi sell off. Nah, langsung saja di video itu, dan saya perjelas sekarang, kita turun ke bawah, SGD/IDR juga melemah. Artinya, uangnya pindah dari rupiah ke Singapura. Ada apa dengan Singapura? Mari kita lihat. Jadi ini, 17 Mei merupakan awal mula saya mencium bau-bau busuk ini. Kenapa? Karena dolar tidak ada masalah, rupiah melemah, Singapura menguat terhadap dolar, dan rupiah melemah signifikan terhadap Singapura. Artinya terjadi sell-off dan uangnya dipindah ke Singapura. Seluruh market itu normal-normal saja. Tidak ada krisis, hanya Indonesia yang di sell-off dan uangnya pindah ke Singapura. Ada apa di Singapura? Sell Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura. Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Ternyata Singapura adalah simpul utama modal Amerika di Asia. Ini adalah negara cangkangnya elit global. Wow, kita perhatikan. Posisi FDI, Foreign Direct Investment Amerika di Singapura, akhir 2024 itu sudah mencapai 467 miliar US dollar. Singapura sudah menjadi tujuan utama untuk foreign direct investment-nya Amerika. Yang awalnya dari nomor 8, sekarang nomor 4 di dunia. Wow. Ya, jadi ini merupakan negara tujuan untuk invest nomor 4 di dunia dari Amerika. Yang menjadi anteknya Amerika sebenarnya adalah Singapura. Peringkat di Asia nomor 1. Satu-satunya ekonomi Asia di papan atas untuk tujuan modal Amerika Serikat. Luar biasa. Sumber FDI terbesar Singapura adalah Amerika Serikat. Di atas Jepang, Inggris, dan Hong Kong. Ini datanya dari mana? Singstat. Sektor dominan FDI yang masuk itu ada apa? Finance dan insurance. Jadi dari sini Anda tahu uang spekulasi yang buat ngacak-ngacak itu sudah parkir di Singapura. Maka hal ini sama dengan taruh kapal induk perang di Singapura untuk menghajar Indonesia dalam bentuk uang di financial market. Sekarang Anda paham kan? Itulah yang menjadikan Singapura menjadi simpul utama modal Amerika, atau dengan kata simpelnya cangkangnya Amerika untuk ngehajar negara-negara yang perlu didisiplinkan oleh Waduh ya, awas ya skenario kerusuhan elit global ya. Yuk rapatkan barisan dan bentengi bangsa ya dari ancaman aliran modal Singapura. Waduh, ternyata seperti itu toh cara main mereka. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah di depan PM Singapura, Prabowo belak-belakan bahas perompak di Selat Malaka. Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua, aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Nah ya, jangan lupa soal ini ya. Soal ya saat Bapak Prabowo Subianto ini singgung perompak ya di depan PM Singapura. Berani banget ini ya Bapak Prabowo Subianto ngomong belak-belakan gitu loh ya di depan orangnya langsung. Nggak pakai muter-muter pokoknya ya, nggak pakai kode-kodean. Sentilannya langsung kena sasaran ini ya. Wah, ngeri banget ini presiden kita ini. Singapura kaget Indonesia sekarang berani melawan. Kebijakan Prabowo bikin saham Singapura nyungsep. Waduh, kasihan gak tuh? Ketika pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah berani melawan praktek under invoicing, berani melawan oligarki Singapura, apa yang terjadi? Saham-saham sumber daya alam di Singapura anjlok. Loh kok bisa ya? Kebijakannya di Indonesia,
Kok yang jatuh malah saham-saham sumber daya alam yang ada di Singapura? Apa contohnya? Lihat, First Resources langsung turun 28% guys. Saham Golden Agri turun 18%. MP Evans Group turun 24,2%. AE Plantation turun 21%. This is a fact guys. Ternyata kebijakan Indonesia berhasil membuat bursa di negara lain kolaps. Saham-sahamnya anjlok. Dan lu harus curiga. Loh, apa urusannya? Gue kira ini kebijakan jelek. Harusnya kan kita melawan, kata anjing-anjing peliharaan George Soros tentunya. Tapi kalau lu punya otak sedikit ya, lu buka tuh laporan keuangan First Resources Limited. Di situ lu bisa lihat pendapatan dia dari Singapura berapa sih? Cuma 447 juta dolar. Waduh ya, ini sebelumnya Singapura ini sudah dibuat gelisah ya dengan langkah Indonesia yang makin berani. Bukannya mundur. Indonesia sekarang ini malah makin tancap gas. Waduh, ini ngeri banget Indonesia ini. Singapura bakal jatuh miskin, kehilangan 10.000 triliun gara-gara RI rampok balik duit gelap mereka dengan cara ini. Waduh, apa ini? Pak Purbaya kan sudah bilang nggak akan ada tax amnesty. Kalau lu nggak mau masukin duitnya ke Indonesia, maka kami tidak akan mengizinkan uangmu masuk selamanya. Ini ada di berita ini nih. Dan akhirnya ditegaskan lagi bahwa Patriot Bonds itu nanti akan menyasar uang-uang gelap, uang-uang hasil kejahatan yang dilakukan untuk masuk ke Indonesia. Singapura bingung duitnya ketarik, kemudian negara-negara di safe haven country itu juga bingung duitnya pindah ke Indonesia lagi. Apakah itu yang sebenarnya kalian takutkan, lalu mencoba memframing dan memprovokasi masyarakat? Coba kalian komen di bawah, masuk akal nggak kalau mereka itu ketakutan? By the way guys, kurang lebih nih yang saya dibisikin, duit kita yang gelap-gelap ini, yang ditarget oleh pemerintah untuk masuk kembali, itu sebenarnya lebih dari 8.000 triliun, mungkin sekitar 10.000 triliun yang ada di luar negeri, yang kalau masuk ke Indonesia itu akan menjadi harta buat negara kita, dan tentunya banyak orang yang tidak suka. Ya gimana, duit lagi enak-enak nongkrong di luar, dipaksa masuk ke dalam, apa nggak pusing mereka ya kan? Pusing banget bang ya. Memang sekarang duit Indonesia yang selama ini parkir di Singapura mulai ya diarahkan supaya balik dan muter di dalam negeri. Wah, kalau duitnya mulai pulang ke kandang sendiri, yang selama ini menikmati alirannya ini tentu nggak bisa cuma duduk santai saja ya. Pasti panik bukan kepalang ini. Waduh, gimana ini menurut kalian? Ada 3 kebijakan yang kalau Indonesia lakukan bisa membuat Singapura kolaps. Dan mereka tahu itu. Pertama, tarik semua dana Indonesia dari Bank Singapura. Estimasi nilainya 200 hingga 400 miliar dolar. Lebih besar dari seluruh APBN Indonesia. Uang itu milik elit kita. Pengusaha, pejabat, politisi. Kalau balik ke Indonesia, 3 bank terbesar Singapura langsung krisis likuiditas. Properti mewah Orchard Road anjlok dan gelar Singapura sebagai Swiss of Asia runtuh. Kedua, hilirisasi total bukan cuma nikel. Semua komoditas bauksit, tembaga, sawit, batu bara, karet, tidak ada lagi yang keluar dalam bentuk mentah. Indonesia proses sendiri, jual langsung ke pembeli akhir. Singapura kehilangan perannya sebagai trading hub komoditas Asia Tenggara. Jurong Island, kilang raksasa kebanggaan mereka, perlahan tidak relevan. Ketiga, Indonesia bangun hub pelabuhan sendiri. Selama ini, hampir semua ekspor Indonesia ke Eropa dan Amerika harus transit Singapura dulu. Bayar port dues, isi bahan bakar, pakai jasa logistik mereka. Kita membiayai ekonomi Singapura setiap hari, tanpa sadar. Kalau pelabuhan Kuala Tanjung atau Patimban jadi hub kelas dunia, aliran uang itu berpindah ke Indonesia. Yang paling ditakuti Singapura bukan salah satunya, tapi ketiga-tiganya terjadi bersamaan, dana balik, hilirisasi total, pelabuhan mandiri. Kalau itu terjadi, Singapura turun dari tier 1 global hub menjadi pemain regional biasa. Selamanya, Singapura tidak takut Indonesia yang lemah. Mereka takut Indonesia yang mulai sadar dan bergerak sistematis merebut peluang. Pertanyaannya, apakah kita berani melakukannya? Karena Singapura tidak akan tinggal diam. Nah, pasti Singapura ini tidak akan tinggal diam ya. Ternyata ada 3 hal yang bikin Singapura ini mulai gelisah ya. Pantes aja Singapura ini kelihatan panik. Panik panik banget ya. Bukan tanpa alasan gitu.
Ada beberapa langkah Indonesia yang kalau benar-benar jalan ini bisa mengubah permainan. Dan yang paling bikin was-was gitu loh ya, Indonesia sekarang ini mulai berani gitu loh ya, menarik kembali modal dan aktivitas keuangan ya, yang selama ini banyak mengalir ke Singapura, banyak menguntungkan Singapura. Wah, ini jelas bikin Singapura ya panik ya. Gimana ini menurut kalian? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kita lanjutkan saja video berikutnya. Serius ini, tahun 2050 bisa jadi abad Asia dan Indonesia diprediksi bisa menyalip Jepang dan Korea Selatan. Hal ini disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat berbicara di Tokyo Conference 2026 di Jepang. Menurutnya, dalam kurang dari 25 tahun lagi, kawasan Asia bisa menyumbang sekitar 52% ekonomi dunia. Artinya, pusat ekonomi global bisa bergeser ke Asia. Dalam proyeksi 2050, China dan India diperkirakan menjadi ekonomi terbesar di Asia. Sementara Indonesia diprediksi berada di posisi ketiga dengan nilai ekonomi sekitar 10-11 triliun dolar Amerika Serikat. Dan angka ini bahkan bisa membuat Indonesia menyalip Jepang dan Korea Selatan. Tapi ada syaratnya. Airlangga menegaskan potensi ini bisa tercapai jika negara-negara Asia terus memperkuat kerjasama dan menjaga perdagangan terbuka melalui kerjasama seperti RCEP dan CPTPP. Saat ini sendiri, ekonomi Indonesia dinilai cukup kuat. Indonesia mencatat surplus perdagangan 69 bulan berturut-turut dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4% pada 2026. Namun ia juga mengingatkan dunia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ketegangan geopolitik hingga gejolak harga energi dunia. Karena itu, menurut Airlangga, negara-negara Asia perlu terus memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi agar kawasan ini benar-benar menjadi pusat ekonomi dunia di masa depan. Nah ya, peta ekonomi dunia sedang berubah ya. Kalau proyeksi ini benar-benar terjadi, Asia ini bakal memegang porsi besar ya ekonomi dunia. Dan Indonesia punya peluang ya untuk ikut naik kelas menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Nah, kalau Indonesia benar-benar naik kelas, negara tetangga ini tentu ya nggak bisa lagi melihat Indonesia seperti dulu lagi. Apalagi kalau modal, investasi, dan pusat keuangan yang selama ini banyak mangkir ke luar negeri mulai ditarik dan diputar di dalam negeri. Wah, ini gimana ini menurut kalian? Ngeri nggak ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Dan jangan lupa juga share video ini ke grup WhatsApp atau yang lainnya itu ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Terima kasih.